Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah aljabar linear ya. Nah, ini mata matematika ya. Kalau yang dengar matematika ngantuk ya silakan minum kopi dulu ya. Di rumah masing-masing ya. Karena ya jurusan teknik informatika memang banyak ketemu matematika kamu ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang operasi matrik perkalian ya. Juga konsep yang penting juga tentang determinan dan inverse matrik ya. Di konten e-learning ini sudah saya sediakan video tentang bagaimana melakukan operasi perkalian ya. Jadi silakan tonton yang ada di sini. Nah, di kuliah kita kali ini saya akan memperdalam tentang konsep tentang inverse matrik ya, dan apa itu determinan matrik. Karena gunanya sangat banyak ya di dalam analisa data yang menggunakan teknik analisa matrik ini ya. Oke. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Sudah tampil. Bagus. Jadi, apa gunanya kita menghitung inverse matrik? Sekali lagi, untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari ini, asumsi saya kamu sudah menonton video yang sudah ada di e-learning pertemuan 2 ya. Ya, kalau tidak nanti kamu ulang lagi, nonton videonya lagi juga boleh ya. Jadi ini berurutan ya. Sekarang kita langsung menuju ke konsep bagaimana menentukan inverse sebuah matrik dan apa pentingnya ya inverse matrik. Kalau kamu mengalihkan bilangan real ya, bilangan real, misalnya kamu itu 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Mudah ya memahaminya ya. Kenapa 2 kali 3 sama dengan 6? Karena 3 sama dengan 6 dibagi 2 gitu kan. Nah, ya, ini alasan logis rasional ya, runtut ya, sistematis ya. Matematik ya. Kita gunakan otak kiri aja nih, belum otak kanan ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita rumuskan kita punya 2 bilangan, bilangannya adalah A dan B, A kali B. Nah, A tuh boleh saya tulis titik boleh ya. Ya, hasilnya sama dengan C. Itu artinya apa? Artinya B sama dengan C dibagi A. Ini dalam bilangan real ya, konsep perkalian dalam bilangan real. Nah, kalau matrik gimana gitu ya? Kalau matrik tentu berbeda ya. Ini adalah konsep, saya tulis nih ya. Ini adalah konsep perkalian bilangan real. Nah, ya. Tahulah kamu bilangan real ya, waktu SMP SMA diajari ya. Nah, bilangan real ya, bilangan real itu bisa bulat, bisa pecahan terusnya ya. Dari min hingga sampai plus hingga ya, itu semua bilang real ya. Oke, nah bagaimana kalau dengan matrik? Kalau kamu punya matrik seperti ini ya, A kali B sama dengan C. Bagaimana menentukan B-nya? Nah, B-nya sama dengan apa gitu? Caranya ternyata bukan kayak menggunakan asumsi bilangan real ini. Caranya adalah kita harus mencari inverse dari matrik A. Jadi bilangan B ini sama dengan A inverse kali C gitu. Sorry. Ini bukan mencari ya. Nah, susahnya kalau pakai itu nulis rumus matematik agak susah ya. Nah, tapi diakal-akali masih agak bisa nih lah. Nah, ini ya. Ini inverse ya. Inverse gini ya. Inverse tuh nulisnya agak ke atas dibuat pangkat, sorry. Kebanyakan ininya min satunya nih ditulis kayak pangkat gitu ya, superscript gitu. Nah, maksudnya gini ya. Nah, jadi B-nya itu sama dengan A inverse, artinya matrik A diinverskan dikalikan matrik C. Jadi bukan langsung B-nya sama dengan matrik C dibagi matrik A. Nah, bukan gitu. Karena ini adalah kita berurusan dengan matrik, bukan berurusan dengan bilangan real gitu maksudnya ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita punya sembarang matrik, misalnya tentu matrik yang punya inverse itu matrik yang bujur sangkar ya. Matriknya harus bujur sangkar ya. Matrik bujur sangkar itu matrik yang ordonya sama, 2 kali 2, 3 kali 3 dan terusnya ya. Misalnya kita punya sembarang matrik ya, saya ambil aja semua yang gampang-gampang aja lah. Ini 1, ini 2 boleh, ini 5, nggak harus berurutan ya sembarang lah ya.
Ini berapa? Ini 3 lah juga. Ya, seperti ini ya. Kita punya matriks seperti ini. Bagaimana mencari inverse-nya? Ini adalah matriks 2 kali 2. Oke, ini ordernya ya. Order dari matriknya atau dimensinya. Kalau matriknya 2 kali 2 mencari inverse-nya mudah ya. Inverse dari sebuah matrik itu adalah kalau matrik dulu ditukar aja ya. Jadi gini, kalau saya munculkan langsung ya. Inverse-nya sama dengan ini gitu ya. Jadi yang 5 ini pindah ke sini, terus yang satunya ini pindah ke sini. Nah, gitu ya. Terus yang lainnya ini kalikan dengan min 1 ya, kalikan dengan min 1. Jadi min 1 kali ini ya. Terus yang ini min 1 kali ini. Nah, kalikan dengan min 1 semua. Tandanya dibalik artinya. Kalau sebelumnya plus jadi min, kalau min jadi plus. Nah, gitu berarti. Ini adalah Waalaikumsalam. Kalau ini matrik A, artinya ini kali. Iya, ya. Ini ngajar, Pak. Matrik A ini namanya matrik A inverse ya. Untuk matrik 2 kali 2. Matrik A inverse. Nah, gitu ya. Seperti ini ya, A inverse ya. Ini untuk matrik 2 kali 2. Ntar ya, saya kasih tanda biar mudah. Ini adalah matriks, saya kasih garis ya. Saya kasih garis. Garis, oke. Ini adalah matriks. Ini. Terus ini. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya itu gini. Kalau gunanya kita nyari itu gini ya. Nah, sebenarnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lebih detail. Contohnya gini, misalnya kamu punya matrik 2, 3, ini 1, ini 4. Misalnya gitu ya, passing ya. Terus di sini ada matrik X, Y. Nah, enggak tahu deh. X-nya ini berapa enggak tahu ya. X-nya enggak tahu, terus ini harus sama dengan matrik yang lain, misalnya min 1, 2, misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa X dan Y-nya? Nah, matrik ini X-nya ini berisi angka berapa, Y-nya berisi angka berapa gitu misalnya. Nah, ini terapannya seperti ini. Jadi ini caranya ini kan. Ini kalau kita anggap ini adalah matrik A, terus ini matrik B, ini matrik C. Ya, maka sesuai rumus tadi untuk mencari nilai B-nya, sesuai rumus ini ya. Sesuai rumus yang saya kasih warna ungu ya. Oh, kelihatan enggak? Oh, sorry. Nah, ungu enggak kelihatan ya. Ya, kamu kan suka ungu ya. Ungu ini warna jando ya. Ungu ya. Nah, ungunya ini jadi gini rumusnya adalah sama dengan cari inverse dari matrik A-nya ini gitu ya. Cari inverse-nya. Terus nanti hasilnya dikalikan dengan C-nya ini, maka ketemu nilai X dan Y. Nah, gitu. Gunanya gitu. Tujuannya itu. Kadang kamu untuk apa nyari rambut apa matrik apa inverse ini. Contohnya gini, contohnya ya. Kita kasih contoh. Misalnya contohnya nih ya. Berapa nilai X dan Y-nya? Kalau matrik A-nya adalah 2, 3, 1, 4 dan matriknya min 1, 2 ya. Nah, caranya ini kalau udah ketemu seperti ini sih mudah ya. Jadi tentu kita butuh apa namanya? Butuh pengertian yang ada di video itu ya. Bahwa apa namanya? Untuk mengetahui apa inverse-nya itu sorry. Kita harus tahu pengertian ini ya. Jadi A inverse kalau dikalikan dengan A sendiri itu ketemunya adalah bilangan matrik identitas. Nah, sorry harus tahu ini dulu ya. Kenapa kita harus cari inverse sebuah matrik? Karena untuk menjadikan matriknya itu matrik identitas itu. Ini ada di video sebelumnya ya. Kamu silakan tonton di video sebelumnya yang ada di pertemuan 2 itu. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Nah, artinya apa?
kalau kita sudah bisa mengubah yang ini jadi matriks identitas ya. Saya kasih warna nih, Nah ini ya. Ini jadi identitas I. Menurut konsepnya ya, kalau kita punya dua matriks identitas dikalikan dengan matriks B, ya, maka hasilnya adalah matriks B itu sendiri ya. Nah, supaya seimbang kalau di sini dikalikan identitas, maka yang C-nya ini dikalikan identitas ya berarti nanti ketemunya adalah matriks C itu sendiri kan. Jadi untuk mencari X dan Y kan berarti kita mencari karena di sini dikalikan identitas, jadi ini jadi rumusnya kalau ini ketemu ya identitas dari matriks A ini ya, maka I dikalikan dengan B gitu kan, yang berarti hasilnya adalah B itu sendiri gitu ya. Nah, karena yang sebelah kiri ini ada dikalikan dengan B ini maksudnya ada operasi sama dengan sini, operator sama dengan ya, di sini ya. Nah ini, sorry, sama dengannya harus pakai tanda petik, nah supaya tidak dioperasikan ya. Maka yang sebelah kanan dari sama dengan ini, yang C-nya ini dikalikan juga dengan identitasnya gitu kan. Identitas ini kali C, sehingga ketemunya adalah nanti hasil operasinya adalah sama dengan isi dari matriks B atau angka Y-nya itu variabel X dan Y-nya itu ketemu gitu ya. Tidak. Tujuannya ini gitu ya. Sekarang gimana tadi caranya? Kita cari inverse-nya ini ya. Nah, permasalahannya untuk mencari identitas kita harus tahu inverse-nya, kemudian dikalikan dengan matriks A-nya itu sendiri ya. Ya. Oh sorry, ini namanya adjoint ya, bukan inverse, ini adjoint ini. Ini baru adjoint ya, sorry. Adjoint matriks A. Kalau inverse-nya dikalikan dengan seperdeterminannya ya. Adjoint. Nah, gitu ya. Nah, baru sekarang saya tunjukkan kalau sudah ketemu adjoint-nya, maka yang dimaksud dengan A inverse dari matriks A itu adalah sama dengan rumusnya ya, sorry, satu rumusnya dulu ya. Matriks dari matriks A itu sama dengan seperdeterminan dikalikan dengan adjoint-nya ya, kalikan dengan adjoint matriks A. Nah, gitu ya. Kok adjoint ini plus salah juga nih, adjoint A gitu aja nih. Nah, biar nggak salah ya, oke. Terus, nah sekarang coba kita hitung inverse-nya ya. Artinya inverse-nya apa? Sebelumnya determinannya ya, adjoint-nya udah ketemu determinan. Determinannya itu apa? Determinan udah ya. Kalau determinan A itu rumusnya adalah, nih saya tulis ini ya. Nah, perhatikan nih rumusnya. Pojok kali pojok, ini pojok sini, kali pojok sini. Kamu yang cerdas, ajak memperhatikan, ya berarti sukses kuliahnya ya. Terus dikurangi dengan pojok kali pojok yang lain. Nah, sudah. Ini rumusnya. Nah, saya ginikan rumusnya. Nah, biar kelihatan nih. Kalau kamu nanya tadi, kamu tidak ya, kamu niru aja nanti video saya ini kamu tiru lagi gitu ya, biar kamu tahu cara ngitungnya. Ya. Jadi rumusnya itu ya. Nah, rumusnya itu pojok sini kali pojok sini dikurang pojok ini kali pojok sini. Nah, ini namanya determinan matriks A. Nah, determinan kita singkat dengan D ya, maka inverse-nya adalah seperdeterminan, berarti apa? Saya tulis sini ya. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan determinannya ini ya. Nah, ya. Langsung saya klik ini. Enter ya. 1 dikalikan dengan matriks adjoint-nya. Matriks adjoint-nya apa? Matriks adjoint-nya adalah sama dengan ini. Saya copy ya. Ini kali ini. Nah, gitu ya. Oh, sorry, yang ini agak ke bawah aja ya. Nah, gini ya misalnya. Nah, ini matriks ya, sorry. Ini matriks supaya jelas, ini saya kasih tanda kurung biar jelas ya. Ini adalah matriks. Nah, gitu ya. Oke, nah hasilnya apa? Hasilnya kebetulan angkanya mudah nih. Determinannya angkanya bulat ya. Kalau ketemu pecahan ya berpikirlah ya cara ngitung pecahan nih. Berarti ini hasilnya adalah
Ini satu sini ya. Hasil apa inverse matriks A itu adalah tinggal dikalikan ya, masing-masing dikalikan. Ini ya, dikalikan dengan ini. Ini karena saya mau ngopi ya, Nah, ini saya kunci nih. Nah, ini Excel kamu harus tahu lah ya, belajar Excel. Di SMA diajari Excel nggak? Ini saya kunci, saya kasih dolar ini, saya kunci. Maksudnya apa? Kalau saya copy dia nggak geser gitu ya. Nah, yang geser adalah matriks hijaunya aja nih. Ini tinggal saya copy, saya Ctrl C, sorry, lambat nih. Nah, saya Ctrl C terus saya copy ke sini. Nah, ini adalah matriks inverse matriks A gitu ya. Untuk matriks berukuran 2x2. Mudah ya, karena hanya berukuran 2x2. Ini mestinya SMA diajari kamu. Cuman kalau SMA pun nggak pakai Excel, Pak. Manual wae gitu ya. Nah, kan sekarang kamu hasil komputer ya. Kalau dengan Excel tuh nanti kalau kamu mau transfer ke program, mudah ya. Ini kalau dengan Python hanya satu baris perintah. Nah, tapi nanti Pythonnya nanti di sesi berikutnya lah ya, biar kamu tidak tahu-tahu pakai Python pening dulu ya. Ini kita masih setengah manual ya. Manual ini dah ya, nggak pakai program. Tapi pakai coding belum. Kalau pakai coding tinggal satu baris perintah nih nyari inverse matriks ini gitu ya. Nah, kalau sorry ini saya anggap ini sama aja lah ini biar kita apa ini sama aja lah ya metriknya ya. Ini metrik sama ya. Nah, gini ya. Saya copy ya. Nah, contoh metriknya sama. Nah, gini ya. Nah, ya lah. Karena inverse matriknya sudah ketemu, maka sekarang untuk mencari berapa nilai dan Y-nya ini pada contoh soal kita ini ya. Ini contoh kasusnya ya. Contoh kasus untuk terapan dari mencari inverse matriks ini adalah sekarang saya pindah ke sini ya. Sama dengan ini adalah inverse yang kita cari tadi. Dikalikan dengan matriks C-nya ya. Matriks C-nya adalah ini. Enggak saya copy. Oh, sorry. Ctrl Z. Sorry ya. Nah, ada. Oh, belum copy. Atau ini harusnya sudah jelas ya. Oke. Saya pindah ini sama dengan ini. Mic-nya matikan dulu ya biar kamu ini terekam ya. Ya, viral kamu di YouTube kalau nyalakan mic ya. Ntar saya kecilkan dulu ya biar rapi nih ya. Ini 3. Nah, gini ya. Nah, jadi ini kita akan mencari perkalian dua matriks ini berarti matriks A inverse dikalikan matriks C ini yang mau kita cari sekarang. Ya dah. Pakai rumus perkalian yang ada di video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya nonton kamu harusnya ya. Ya dah. Nah nih, sekarang kita akan mencari perkalian antara matriks, saya kasih warna nih. Matriks warna. Ini dah, warna pink dikalikan dengan matriks warna biru misalnya. Nah, gitu ya. Ini adalah nilai X dan Y-nya. Coba kita kalikan ya. Kalau yang sudah nonton video sebelumnya harusnya ngerti cara ngalikannya. Kalau yang belum ya sudah nanti nonton ya. Sorry, ini perkaliannya adalah ini dikalikan dengan ini gitu ya. Terus ditambah dengan kolom berikutnya ya, kolom berikutnya dikalikan dengan baris berikutnya dari matriks 2. Nah, itu kan ya. Ini ada di video sebelumnya ya. Video sebelumnya, silakan kamu nonton video sebelumnya untuk mengetahui perkalian dari matriks. Nanti saya gambar lagi boleh. Skemanya ya, biar kamu ngerti langkahnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi ketemu nih, berapa nilai Y-nya ya? Nilai Y-nya adalah ini, ya. Ini adalah nilai X-nya, saya kasih warna nih biar jelas ya. Inilah. Oh, sorry. Kok teksnya yang berwarna? Oh, saya salah ngeklik ya. Yang diklik ini harusnya. Oke. Ini adalah nilai X-nya, sedangkan ini adalah nilai Y-nya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh.
kurang besar nggak nih videonya? Saya ini layarnya ya. Nah. Kalau ada pertanyaan boleh sambil saya bikinkan skemanya nih ya. Saya gambar nih ya. Jadi perkalian matrik itu caranya adalah ini kali ini, nah gitu ya. Ditambah ini kali itu, nah gitu ya. Terus saya ganti warna nih, biar jelas ya. Terus ini kali itu, ya kan? Ditambah ini kali ini, nah gitu ya. Yang ini hasilnya ke sini, ya kan? Sedangkan yang biru itu hasilnya adalah yang di atasnya ya. Yang biru ini hasilnya ke sini. Nah, gitu ya. Ini dijumlah ya. Ya. Dikalikan dijumlah. Kalau kamu ngikuti Excel saya ini mestinya jelas ya. Itu perkalian matrik. Jadi ini saya jelasin paralel ya. Bagaimana menghitung inverse matrik. Inverse dari matrik rumusnya ini ya. Sorry ini harusnya dibikin nulisnya superscript ya supaya jelas. Ini yang dimaksud adalah inverse matrik. Ya. Jadi inverse dari matrik A itu sama dengan seperdeterminan kalikan adjoint matriknya. Adjoint matrik apa? Adjoint matrik cara ngitungnya seperti di atas ini. Oh, ada pertanyaan nggak? Ada soal nih kalau ada pertanyaan. Latihan di sini. Latihan. Awal latihannya ada di ini. Ada tugasnya ini. Nah, tugasnya apa sini? Nah, lihat nih. Pola inverse matrik berikut. Nah, inverse matrik dari nah, coba yang ada di LN ini, yang soal A nih, coba kerjakan 1 min 2 7 9 nih. 1 min 2 7 9 gitu. Enggak. Yang ada di tugas LN ini. Nah, min 9 nih. Coba kerjakan ini. Cari inverse dari matrik ini. Nah, gitu ya. Sudah berapa menit kita? Ah, baru 28 menit ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini baru metrik 2x2. Sekarang pertanyaannya atau masalahnya adalah bagaimana kalau metriknya 3x3. Sama nyari inverse-nya. Nah, baru ini berpikir lebih panjang lagi mikirnya kamu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak? Atau langsung jawab ini boleh, langsung jawab apa? Soal latihan. Berapa nih inverse-nya? Kalau aku mudah nih jawabnya. Tinggal ini saya copy ke sini, ini saya copykan ke sini. Nah, pasti ketemu nanti berapa inverse-nya. Karena inverse-nya ada di sini kan, nanti inverse-nya adalah ini. Nah, pasti nanti ketemu di sini nanti. Nah, ini ketemu di sini, nah gitu ya. Nah. Ada yang jawab? Chatting boleh chatting ya. Kalau kuliah dengan saya mau dapat nilai bagus harus aktif ya. Kalau diem wae ya sudah, namanya yang diem ya. Diem tuh D ya dapat nilainya ya. Ada nggak yang ikuti saya dengan itu? Buka Excel, pakai Excel. Ada nih, diem galau. Sudah ya, diem galau ya. Saya lanjutin aja ke apa dulu ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau metriknya sekarang 3x3 ya? Ini agak panjang misalnya untuk mencari inverse-nya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mencari inverse-nya. Kalau metriknya lebih panjang, contoh terapannya gini. Misalnya kamu punya metrik ya. Metriknya adalah ini misalnya min 1, ini 2, ini 0 ya. Terus ini 3, ini 1, ini 4 misalnya. Nah, tinggal 10 menit lagi kita nggak lama tidak kita kuliah. Lama-lamanya 30 menit ya. Ini 1, ini
0 misalnya, ini min 2 misalnya ya. Nah, kamu punya persamaan dengan 3 variabel. Ini kalau di aljabar linear, X, Y, Z. Nah, misalnya itu ya. Nanti terapanya seperti ini. Punya persamaan dengan 3 variabel. Kita akan mencari nilai G yang memenuhi ya. Saya ini harus ketemu min 3 misalnya. Ini 2, ini min 1. Atau 1 lah dalam nomor ya. Nah, bagaimana mencari nilai XJ yang memenuhi dari persamaan dengan 3 variabel ini? Ini contoh terapannya ya. Untuk apa kita mencari inverse matriks yang dimensinya adalah 3 kali 3. Ini adalah matriks dengan dimensi 3 kali 3. Gitu ya. Caranya agak panjang nih caranya. Pertama untuk mencari adjoint-nya ya. Jadi saya jelasin di sebelahnya sini ya. Kamu nanti katanya ngerjain tugas aja lah ya. Saya cek nanti yang ngerjain tugas. Ini saya copy sini matriknya ya. Ini saya copy, terus kita akan mencari matrik adjoint-nya. Kita kasih nama dulu, ini adalah matrik, apalah, misalnya matrik P ya. Matrik P yang berukuran 3 kali 3. Maka adjoint dari matrik P, adjoint dari matrik P, itu cara ngitungnya adalah seperti ini caranya ya. Jadi pertama gini, ini kita tutup, saya tandai warna ya, tandai warna yang menyala nih. Saya gelapkan ya. Terus yang ini juga digelapkan, ditutup. Kalau kamu pakai jari, tutupnya boleh. Nah, ada matrik ini ya. Nah, matrik yang putih ini sekarang kita hitung apa namanya perkalian silangnya tadi. Jadi ini dikalikan dengan ini, ya. Terus ditambah dengan ini, kalikan dengan ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi, ntar aja saya lihat contohnya ya. Nah, ini min 5 ya. Min 5 dari mana? Dari 3 kali 9, 3 kali min 3 berarti min 9, dikurangi ya. Kurangi min 2 kali 2. Min 2 kali 2 kan sama dengan min 4 ya. Min 4 dikalikan min lagi jadi plus 4 ya. Jadi min 9 ditambah 4 berarti sama dengan min 5. Begitu ya. Asal dari situ ya. Jadi ini bukan plus ini, sorry. Ini adalah min sini. Nah, sorry. Ini adalah min. Nah, gitu ya. Ketemu elemen pertama ya. Elemen pertama dari adjoint-nya. Oke, sekarang kita cari elemen kedua. Caranya gimana? Caranya nih balik ke warnanya, balikkan, diterangkan lagi warnanya ya. Kalau kamu ya dibuka aja pakai itu. Tutup pakai penggaris boleh ya, atau pena ya. Terus yang digelapkan sekarang yang ini. Nah, sorry. Yang ini yang digelapkan. Nah, ini. Kelihatan itu ya, ada matrik elemennya 3, 1, 4, min 2 ya. Nah, ini kita kalikan. Berarti elemen kedua dari adjoint-nya adalah ini kali ini, ya. Dikurangi dengan ini, dikalikan dengan itu. Nah, oke. Kamu ya. Ini elemen yang kedua. Sekarang perhatikan baik-baik nih. Langkahnya agak ribet ya. Tapi sekali kamu tahu, maksudnya langkah berikutnya mudah ya. Elemen berikutnya sekarang yang ditutup adalah yang ini, yang terakhir ini. Ditutup. Ini tutup. Gini ya, satu tutup gini. Ya, sekarang elemen yang kelihatan itu ada metrik ya, 3, 1, 1, 0 ya. Anggotanya ini kita kalikan silang. Ini dikalikan dengan ini ya. Terus dikurangi dengan ini, dikalikan dengan itu. Nah, gitu ya. Oke, ketemu nih. Sudah selesai kolom pertama ya dari matriks adjoint-nya. Nah, kita cari lagi sekarang kolom berikutnya ya. Saya balikan ini, saya balikan terang ya supaya kelihatan kalau. Nah, kolom berikutnya cara memperolehnya adalah dengan hilang nih. Nah, ini karena saya sambil zoom ini jadi agak berat komputer saya ya. Komputer saya agak berat. Oke.
Nah, sekarang kalau tadi yang ditutup adalah baris pertama, sekarang yang ditutup adalah baris yang kedua. Nah, ya. Gini, terus kita mulai dari ini dulu yang ditutup juga ya. Jadi ini ditutup, ini juga ditutup. Nah, gitu ya. Oh, sorry, panjang. Ini juga ditutup. Nah, supaya kelihatan. Oke. Nah, ini ada matrik elemennya 2, 0, 0, min 2. Sekarang kita cari perkalian silangnya ya. Untuk sebagai elemen adjoint yang di sini. Ini kalikan dengan itu. Udah. Dikurangi dengan 0 ini pasti ya. 0 kali 0 pasti 0. Mudah nih. Nah, ini oke. Ketemu sekarang geser yang dihapus. Nah, ini agak susah saya nggak baru pakai nih. Ini kalau itu kalau nih. Ya, tapi nggak boleh ya, kita harus latihan nih. Karena itu yang tengah lagi. Ya, tadi urutannya ya. Ini terus lihat agak berisik ya. Ini banyak dosen ngumpul. Nah, ada matrik lagi seperti itu ya, yang putih ya. Min 1, 0, 1, min 2 ya. Ini kita kalikan silang. Ini saya bikin satu rumus saja, kalau kamu tiru nanti kamu sudah punya rumus Excel-nya sehingga mudah nak nyari adjoint yang lain ya. Terus kalikan dengan ini. Nah, ketemu ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir sekarang yang ditutup yang paling pinggir ya, paling pinggir kanan. Ini paling pinggir kanan. Ini saya balikin dulu ya supaya kelihatan. Nah, sekarang yang pilih kanan digelapkan ya. Digelapkan karena kita akan mencari ini. Oke, ini saya gelapkan juga. Nah, kelihatan matrik ini ya. Ini adalah sebagai elemen yang terakhir ini. Berarti sekarang ini elemennya adalah min 1 dikalikan dengan 0, jadi pojok kiri atas, pojok kanan bawah, kalikan dengan dikurangi dengan ini kali dengan itu. Nah, oke. Tinggal elemen yang terakhir. Elemen yang terakhir tahu nggak kamu? Coba kalau saya balikkan 0 tidak usah. Sekarang saya nggak mau pakai tutup, kelihatan nggak? Elemen yang terakhir kan ini ditutup ya, ini ditutup ya, ini ditutup ya. Terus yang pertama ini tutup ya, ini tutup ya. Nah ini ya, berarti apa? Yang dicari adalah saya langsung ngerti nggak kamu? Oke, sama dengan ini ya, dikalikan dengan itu, dikurangi dengan ini, dikalikan dengan itu. Nah inilah elemen pertama dari baris pertama ya, dari adjoint dari kolom terakhir ya. Berikutnya apa? Kan tadi ini yang ditutup ya, berikutnya ini. Berarti tinggal ini ya, ini ya. Berarti ini dikalikan dengan 4, dikurangi dengan ini, dikalikan dengan itu. Nah, ini sepertinya ini benar sekali rumus ini jadi. Enak kamu ngitung pakai Excel ini ya. Berikutnya yang ditutup kan ini ya, ini ditutup, berarti tinggal ini ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini sama dengan kolom ini dikalikan dengan kolom ini, dikurangi dengan kolom ini. Oke, nah selesai. Ini ada adjoint dari metrik di atasnya. Oke, nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak. Halo. Oke, yang ada pertanyaan boleh? Ya Pak, ini apakah caranya rumusnya digunakan juga di matriks misalkan 4x4 atau 5x5? Apakah rumusnya sama? Iya. Dengan cara yang ketiga ini bisa kamu terapkan nanti kalau matriknya di atas 2x2 ya pokoknya. Jadi 3, 4x4, 5x5 gitu. Ya betul. Jadi untuk metrik dengan ordo 3x3 dan seterusnya itu menggunakan cara yang kiri tadi untuk mencari adjoint-nya ya. Ya. Bagus. Nah, ada lagi pertanyaan? Oh, bayangkan ini adalah metrik T. Sekarang ini adalah metrik Q. Ya. Terus ini metrik R. Pertanyaan. Oke, jadi setelah berhasil kita menghitung metrik
adjoint-nya, terus ketemu inverse-nya. Sekarang kita akan menerapkan pada contoh kasus menyelesaikan persamaan variabel ya, untuk menentukan nilai tiga variabelnya dengan menggunakan metrik 3x3 ini ya. T25 dikalikan P24, T27 sudah ya. Sekarang berikutnya apa nih? Oh ini sekarang ya. Ini ya. Ini dikalikan dengan itu. Nah gitu ya. Nah, ya. Nah ketemu yang sini. Nah kamu harus telaten ini. Ini ketemunya adalah matrik 3x3 ini. Oh udah ketemunya matrik satu baris ini lah, ini lagi geser ya. Seri-seri. Nah tinggal sekali lagi berarti. Harus telaten ya. Harus telaten. Main komputer ya, main matematik harus telaten. Harus tahan berpikir ya. Oh jadi anak muda harus tahan berpikir. Oh. Jangan mudah menyerah ya. Otaknya harus tahan. Makanya otaknya dilatih untuk berpikir ya, berlatih. Jangan yang pakai nyantai-nyantai. Banyak nyantai kamu nih. Cuma nonton IG itulah ya. Maka otaknya jadi lemah ya. Namun otaknya dilatih terus nanti kalau tua enggak pikir kamu. Nah, lemah ya, enggak nyusahin wong. X, Y, Z. Nah, inilah nilai Z yang kita cari atau metriknya. Nah, sudah ketemu. Oke. Ini kita pakai Excel-nya, tahu enggak? Pakai Excel-nya, saya tunjukkan ya. Cak Mano kalau datanya beda ya, misalnya matriknya ini beda, ya mudah, tinggal saya masukkan sini aja, ganti aja namanya. Ganti dua, saya ubah satu. Nah, berubah semua kan? Berubah semua ini ya. Nah, gitu nah. Sudah. Gunanya gitu gunanya. Ini sama aja kita bikin program sebenarnya. Kita sudah bikin program nih. Jangan berarti masih pakai Excel yang Excel itu adalah aplikasi spreadsheet yang hebat sebenarnya. Nah, untuk bikin aplikasi yang jalan di HP kamu nih kan ya butuh pengetahuan untuk mengembangkan aplikasi mobile ya. Kamu belajar Java boleh atau belajar coding yang pakai blok itu ya, app inventor atau Kodular ya. Ada yang tahu nggak Kodular atau app inventor ya? Nah, nanti lain waktu kita bahas itu boleh ya. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kamu kira-kira meniru apa yang saya lakukan ya, terus hasilnya adalah sebuah file Excel seperti yang saya bikin ini, kira-kira bisa nggak? Ini saya buka kalau rumusnya ya. Ini saya buka rumusnya boleh. Kalau saya buka rumusnya gini nih. GPT. Nah, ini jadi rumus. Oh, tapi jadi error ya. Sorry. Ya kamu harus atau nanti Excelnya saya sharekan juga boleh lah. Oke lah, ajulah. Excelnya nanti saya sharekan ya. Biar kamu mudah ya, ngitung matrik yang lain mudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, berarti tugas kamu sekarang mengerjakan yang ada di e-learning ya. Jadi di e-learning ini jelas ya tugasnya ya. Cari, ini ada yang masih saya restrict, nanti saya buka nih ya. Kelasnya ini bukan 3A ya, kamu 2A ya. Nanti saya ganti nih ya. Sampai pertemuan 2 ini saya pisah, tapi untuk pertemuan berikutnya mungkin saya campur aja kamu tugasnya di satu link aja lah biar kamu nggak pening ya. Ada satu link namanya. Jadi tugasnya karena buatlah video tutorial untuk menyelesaikan inverse matrik berikut. Nah, inverse-nya apa ini? Ingat tadi ya? Inverse sebuah matrik adalah seperdeterminan kali adjoint-nya. Kalau metriknya A inverse, inverse dari matrik A adalah seperdeterminan matrik A dikalikan dengan adjoint dari matrik A. Gitu ya rumusnya. Nah, Cak Mano nyari adjoint-nya, Cak Mano nyari determinannya, nah itu masalahnya. Ya. Ada di Excel saya ini semuanya. Kalau kamu dapat Excel saya ini, sudah nih, nah ujian dengan nilai matrik apa, mudah tinggal masukkan angkanya. Kepingin nggak kau dapat Excel aku ini? Apa baca bikin dewek kau? Belum Pak. Ya, logikanya kamu nontonnya video aku, kau tiru ya. Kalau nak niru aku ya, ini saya dilema nih. Kalau saya kasihkan Excel saya ini, kamu nggak mikir lagi kamu. Tinggal ganti angkanya selesai urusan ya. Tapi atau kayak ini aja, Pak. Kan kami kan disuruh tugas itu. Kami coba membuat, tapi kalau misalnya seminggu atau berapa hari itu Bapak kirim ini. Biarkan kalau misalnya kami buat ada yang salah itu bisa kami koreksi. Boleh. Jadi minggu depan saya sharekan ya Excelnya. Oke.
Mudahnya gitu ya. Minggu depan saya sharekan Excelnya. Jadi kalau kena niru Excel yang saya bikin itu mudah ya. Ini saya masih pakai Excel. Kenapa asum saya? Excel tuh mudah. Mestinya kamu bahkan ada sekolah yang dari SMP diajari komputer ya. Ngerti lah pernah lihat Excel kayak apa sih. Ya mau tidak ya belajar dewe lah ya. SMA mestinya kalau SMA-nya bagus ada lab komputer diajari Excel. Ini pelajaran yang paling dasar ya. Jadi maksud saya kamu sudah kenal aplikasinya. Nah, kamu tinggal menerapkan gitu ya. Kamu tiru aja yang saya tulis ini. Kalau saya nulisnya lihat di kolom B4 ya kamu nulisnya di B4 ya. Jangan nulis di kolom yang lain. Nanti nggak cocok rumusnya. Ya. Supaya rumusnya sama persis. Jadi rumus EJOY-nya nggak akan berubah. Kamu tinggal niru aja nih. Determinannya sama rumusnya. Nah, rumusnya ini ya kelihatan ya. Ini rumusnya ya. Terus rumus inverse apa? Inverse adalah ini. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya ini. Ini saya kopikan aja. Terus rumus inverse adalah ini. Ya. Seperdeterminan kali metrik EJOY-nya gitu ya. Kalau metrik 2 kali 2 sekalian adalah metrik 3 kali 3. Oke, gitu ya. Jadi kamu coba dulu bikin Excel-nya sendiri ya dengan nonton video saya ini. Ya kalau videonya masih sangat terbatas, kamu nyari video lain banyak di YouTube ya. Di YouTube banyak orang ngajari ya. Cara menghitung inverse metrik boleh kamu ikuti. Nggak harus dengan video dosennya boleh. Ajulah ya. Kalau video kuliah saya ini saya bantu mempermudahnya aja ya. Baik, mungkin sampai di sini pertanyaan bisa disampaikan di forum ya. Jadi forumnya nih harus aktif kamu ya kalau ada forum ya. Ada forum. Nah, ini ada forum ya. Silakan aktif di forum ini. Untuk aktif di forum kamu harus bikin topik ya, topik diskusi ya. Saya biasanya akan memperhatikan siapa yang bisa berhasil bikin topik diskusi yang menimbulkan diskusi yang seru ya, yang ramai ya. Jadi forumnya itu gunakan untuk sesama kamu itu diskusi gitu ya. Kamu nggak pakai WA Pak, diskusinya Pak. Oh iya ya. Jangan pakai WA diskusinya. Diskusinya pakai forum yang ada di e-learning. Kenapa? Karena kita sedang berurusan dengan mata kuliah ya. Urusan dengan mata kuliah pakai e-learning gitu. Supaya ada jejak digitalnya ya. Oh ini anak ini diskusi ramai. Nanti saya perhatikan nanti. Siapa yang bikin topik sampai seru diskusi dengan temannya ya. Sampai panjang misalnya, saling membalas, saling mereplay gitu ya. Nanti akan saya kasih nih, saya catat ini masih bagus ya. Bisa bikin diskusi yang ramai. Nah, kalau nanti ada jawaban kamu yang lain, baru saya masuk ya, saya meluruskan ya. Gitu Jadi gunakan forum untuk diskusi, membahas tugasnya ini boleh, bahas tugasnya lajulah ya. Kalau tugas ini kan ini bebas kamu ya. Yang penting jangan kosong ya tugas itu. Jangan coba-coba tugasnya kosong ya. Seluruh pertemuan enggak pernah ngupload tugas. Ya lajulah, mau enggak pengen dapat nilai bagus ya. Kalau pengen dapat nilai bagus harus gereja ya. Tugasnya penuh, meet, quiz, apalagi UAS jangan kosong. Baik, sampai di sini. Sebenarnya nih ini sesi kedua masih panjang gitu nih. Atau ada pertanyaan coba, saya tunggu. Kalau ada pertanyaan boleh. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu kan tugasnya itu Pak, lama video maksimal 3 menit. Kalau seandainya lebih dari 3 menit boleh nggak Pak? Ya toleransinya 2-3 menit boleh, biar nggak kelamaan videonya. Ya kamu pintar lah ngedit video ya, dipotong yang penting-penting aja ya. Maksudnya jangan kepanjangan videonya. Kalau videonya panjang, jangan kan kamu yang nonton ya, dosennya juga malas nontonnya. Itu maksudnya ya. Iya. Iya. Nah, jadi kamu kreatif ini. Lihat, kalau kamu tuh pengen cari duit ya, sekarang ada banyak sekali pekerjaan yang puluhan tahun yang lalu pekerjaan itu. Yang pekerjaan itu enggak perlu ngelamar-ngelamar gawe, enggak perlu tuh ya. Gajinya besar, bisa kaya rayo. Kalau ada banyak contohnya. Yaitu apa? Kerjaan apa? Banyak kerjaan baru yang muncul ya. Nah, kamu jualan di e-commerce tuh boleh. Lihat orang jual di e-commerce itu. Orang jualan baju, belum tentu dia punya toko baju dia. Bajunya yang dijual baju yang ada di pasar 16 tuh enggak tahu orang kan. Kamu foto aja baju pasar 16 tuh. Kamu pasang di Shopee, pasang di Bukalapak, sudah jualan kamu. Itu satu ya. Jadi bisa jualan e-commerce. Yang kedua jadi konten kreator. Banyak ya, ada namanya Halilintar, kayak Rayo katanya. Karena followernya ada jutaan, ada puluhan juta bang. Tidak. Ya kayak gitu tuh masa kamu nggak bisa niru ya masa gitu. Kamu daripada nganggur di rumah kan, ada gawe ya. Kuliah masih minta uang tua baca ya. Ada waktu kosong ya bikinlah konten kreator. Ini saya ngajari misalnya bikin jawab tugas ini, bikin video yang bagus ya, pasang di YouTube. Nanti yang kamu sharekan linknya aja ya, yang dipasang, yang di-sharekan di e-learningnya, link YouTube-nya aja, nggak usah videonya ya. Jadi YouTube-nya sendiri kalau pasang di akun kamu dewe ya, di
di akun YouTube kamu terus linknya pasangkan sebagai jawaban kamu Jadi kita saling view nanti kan ya. Saya juga memview video kamu ya. Kamu juga sesama teman kamu saling memview videonya boleh gitu kan. Itu maksud saya biar kamu tambah kreatif ya. Bagus, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita sudah kuliah lebih dari sejam jadilah Kalau videonya kan isinya materinya tadi isinya 30 menit jadilah 30 menit kalau kamu pelajari, kamu ikutinnya sudah jadilah itu Jadi ngerti tentang perkalian matrik, inverse matrik, matrik adjoint dan terapannya Terapannya apa gunanya kita mencari inverse sebuah matrik. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Jangan lupa upload tugasnya Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom-nya Ya, Pak.